It's time to the Supervised Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu, alhamdulillah setelah sekian lama kita kembali lagi bersama Bawaslu Kabupaten Sukabumi, tentunya dalam kegiatan The Supervised Podcast. Sahabat Bawaslu, sebelum kita masuk kepada beberapa pertanyaan dan guest house yang sangat luar biasa, tentunya izinkan saya di sini sebagai host memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya namanya Nuryama. Alhamdulillah hari ini mengampu divisi P2HM. P2HM ini yaitu pencegahan, pengawasan partisipatif, dan hubungan masyarakat. Tanpa basa-basi, karena tadi di awal saya sudah menyampaikan ada tamu yang sangat spesial, tamu yang kalau diundang sih enggak juga ya, ini bagian daripada supervisi, tetapi kita manfaatkan dengan sebaik mungkin karena beliau ini luar biasa sibuknya. Kalaupun kita undang belum tentu beliau juga bisa. Ini kesempatan emas dan luar biasa. Kita lihat bersama-sama guest house kita, Tete Loli, Sri Kandi Bawaslu RI, Sri Kandi Bawaslu RI yang bolehlah saya di sini sebagai host sekaligus pengampu divisi merasa berbangga ya, karena beliau juga sama divisinya yaitu P2HM. Jadi kayaknya kita akan tiktokan dan kita akan belajar banyak, akan menggali lebih banyak lagi apa sih yang harus kita lakukan. Fokus terakhirnya adalah menjadi kualitas pemilu ini, tahapan pengawasannya lebih berkualitas, tentunya perspektifnya lebih ke pencegahan dan juga partisipasi masyarakat. Tete, sebelum masuk kepada poin-poin yang akan kita bahas hari ini, kebetulan juga Bawaslu Kabupaten Sukabumi kemarin meluncurkan sebuah buku. Ini kalau menurut saya kegeeran sih sebenarnya ya, bagian daripada bukan capaian ya, tapi paling tidak kami sudah membuat sejarah dalam bentuk tulisan karena Sukabumi ini tidak masuk ke MK kemarin, sehingga kita tuangkan ke sebuah buku yang berjudul itu SDM Berkualitas, Bawaslu Berintegritas. Dan kemarin kebetulan waktu di Bawaslu RI bukunya sudah tersampaikan kepada Teteh. Mungkin tanggapan sedikit aja terkait dengan buku yang sudah kita buat waktu pilkada di tahun 2020 kemarin. Iya, pertama begini, sekarang ini zaman hoax. Ya. Jadi apapun itu buktinya. Iya. Saya sudah lihat bukunya, saya sudah baca sedikit bukunya, tapi publik kan belum. Jadi bisa nggak dihadirkan bukunya ke sini? Itu satu. Ya nanti bisa dikasih lihat, ya kan ini loh produknya. Nah, tapi sesungguhnya tulisan yang ada di buku itu mengesankan, memberi pesan terhadap kita bahwa kita itu sebagai Bawaslu harus bagus dulu internalnya, baru kita akan bagus secara eksternal. Kita akan mampu memberikan pengawasan yang terbaik dalam proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah kita jika kitanya sudah benar-benar profesional, benar-benar punya integritas, benar-benar punya kemandirian. Maka ini menjadi menarik. SDM berkualitas, Bawaslu berintegritas. Ini satu kesatuan yang dia tidak bisa dipisahkan. Iya. Nah, itu pesan yang kuat sekali di dalam buku itu. Yang perlu saya apresiasi adalah dengan buku kita bisa dikenang bahkan 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Tapi sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan tanpa dituliskan, tanpa didokumentasikan, mungkin dia hanya akan bertahan di ingatan setahun, 2 tahun, paling lama 1 periode. Setelah itu dia akan dilupakan. Nah, jadi apa yang dibuat oleh Kabupaten Sukabumi sudah baik, terus pertahankan, lahirkan buku-buku yang lebih banyak lagi, karena dengan buku semua orang akan berikan informasi. Oke, terima kasih Teteh apresiasinya. Mudah-mudahan apa yang tadi Teteh sampaikan kita bisa jalankan dan tentunya lebih baik lagi. Tapi bukunya hadirkan dulu di sini. Siap. Jadi Om Dep, tolong di ini. Nah, selanjutnya Teteh ya. Memang kalau berbicara tentang aturan dan kembali kepada buku yang tadi sudah kita bahas, SDM berkualitas, Bawaslu berintegritas. Ini kan tidak juga keluar daripada konteks yang namanya regulasi, ya.
Jadi ketika berbicara SDM berkualitas, otomatis tetap pedomannya adalah regulasi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat hari ini dengan perubahannya Bawaslu RI, apalagi dengan Perbawaslu 3 tadi, perbawaslu yang lain juga bermunculan dan sangat dinamis lah aturannya begitu ya. Apakah ini korelasinya seperti apa dengan perubahan ini dan tentunya dengan SDM yang kita miliki? Kalau menurut pandangan Teteh, regulasi-regulasi yang dinamis ini akan mampu lebih meningkatkan kualitas proses pengawasan kita atau malah menjadi beban kepada sahabat-sahabat yang akan mengawasi khususnya di tingkatan edok. Kenapa demikian? Karena memang kemarin kita sudah melakukan BIMTEK Teteh ya. Sudah melakukan BIMTEK, mungkin mereka itu juga sedikit kaget gitu. Kagetnya yang biasanya perbawaslunya itu utamanya misalkan di pencegahan ini kan kemarin tidak terlalu muncul ya, lebih banyaknya itu pengawasan. Nah, mereka sekarang gagap gitu ya, gagap ketika melakukan proses kerja-kerja pengawasan ini. Nah, menurut Teteh dengan perubahan-perubahan perbawaslu yang dinamis ini, bagaimana kolaborasi terhadap peningkatan dari kerja-kerja pengawasan khususnya yang ada di tingkatan ad hoc? Ya, pertama begini, kenapa lalu Perbawaslu pola hubungan mengalami perubahan di era sekarang? Sebetulnya bukan karena yang lalu jelek, tapi yang lalu itu masih perlu mendapatkan penguatan-penguatan sehingga yang masih bolong-bolong kemarin bisa ditutup. Nah, kalau yang lalu dalam pola hubungan yang kita punya, seluruh divisi punya kekuatannya masing-masing, seluruh divisi bekerja sekuat-kuatnya. Kerjanya bagaimana 2019 potret pengawasan sangat bagus, 2020 saat pilkada potret pengawasan juga sangat bagus. Karena apa? Karena seluruh divisi bekerja maksimal, SDM-nya bekerja, pengawasannya bekerja, penanganan pelanggaran bekerja, termasuk penyelesaian sengketanya juga bekerja, hukum dan humasnya juga bekerja. Nah, yang kemudian kami anggap bolong, kami anggap masih perlu dikuatkan adalah soal integrasi antar divisi. Nah, iya, betul, jadi kesalingan kolektif kolegial antar divisi itu yang kemarin belum terlalu kuat. Sehingga lalu pola hubungan ini menurut hemat kami penting diadakan perubahan. Stressing pointnya adalah bagaimana antar divisi terkoneksi. Satu. Yang kedua, kemarin itu ada divisi pengawasan, padahal nama lembaga kita Badan Pengawas Pemilu. Betul. Sehingga kemudian yang dikhawatirkan adalah yang merasa bukan divisi pengawasan lalu tidak menunaikan tugas pengawasan. Padahal sebenarnya kan tugas pengawasan itu harus menjadi tugas seluruh jajaran pengawas pemilu apapun divisinya. Nah, karena itu lalu dalam pemikiran kami yang penting dikedepankan sama kayak orang sakit. Kan kita mengenal istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita pun berpikir begitu. Begitu kita dalami pasal 93 dalam Undang-Undang 7 2017, tugas wewenangnya Bawaslu itu sangat jelas. Melakukan apa? Pencegahan dan penindakan. Otomatis pengawasan itu sesungguhnya menjadi seluruhnya, seluruh orang harus menjadikan pengawasan ini kerja utamanya. Melalui apa? Pencegahan dan penindakan. Atas refleksi itu lalu kami mengubah divisi pengawasan, diubah menjadi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas. Pengawasannya di mana? Pengawasannya kemudian menjadi konsentrasi penuh seluruh divisi yang kemudian dibagi-bagi supaya apa? Supaya lebih kuat lagi pengawasan kita. Nah, sebenarnya itu ya latar belakang perubahan dan harapan ke depan. Nah, sekarang gimana prakteknya? Kok ada yang kaget-kaget? Susah, teman-teman Panwascam. Yang namanya perubahan itu memang tidak mudah dan pasti mengagetkan. Seluruh orang butuh adaptasi nih, tapi adaptasi nggak boleh terlalu lama karena Anda penyelenggara pemilu. Betul, catatan itu. Adaptasi perlu cepat, nggak boleh lama. Itulah yang membedakan penyelenggara yang sudah ada di dalam ya. Nah, gimana cara mengatasi kegagetan itu? Pahami dulu latar belakangnya, makanya tadi saya sampaikan latar belakangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah sehingga kekagetan itu tidak perlu terlalu lama. Hanya saja sekarang kita lebih mengedepankan aspek pencegahan. Kalau dulu kita cukup nonton, kita lihat orang sampai melakukan pelanggaran, kita awasi, lalu kita bikin reportnya kita kasih,
maka lalu dilakukan penanganan pelanggaran. Kalau sekarang ada orang melakukan, kita udah deteksi, oh ternyata orang akan melakukan pelanggaran, kita cegah dulu. Kita bilang, hey stop, jangan lakukan itu karena itu Anda salah. Kalau salah urusannya sama Bawaslu, kira-kira gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi. Nah itu bagus. Jadi kita tidak lagi pada posisi di ruang gelap. Bawaslu itu harus di ruang terang loh. Supaya apa? Supaya mencegah. Kita di ruang yang terang benderang. Kita pakai atribut, ya. Kita turun dengan surat tugas. Orang mengenali ada Bawaslu. Lah kemudian karena ada Bawaslu, maka ketika mereka mau melakukan sesuatu yang dalam tanda petik mereka sendiri masih ragu, mereka akan tanya, Bawaslu boleh nggak kayak gini? Kami mau bikin begini nih. Maka apa konsekuensinya? Nggak boleh jajaran Bawaslu pelangak-pelongo nggak paham regulasi, haram hukumnya. Poinnya regulasi, berarti Ya. pemahaman regulasi. Pemahaman regulasi kita harus kuat karena bagaimana mungkin kita mencegah kalau kemudian kita nggak tahu, Nggak paham juga. karena kita akan jadi tempat orang bertanya. Nah jadi kita harus siap. Nah mencegah itu bukan berarti hanya surat himbauan ya. Iya. Kita menghimbau ke partai politik, ke calon perseorangan, ke KPU sebagai penyelenggara teknis. Bukan sekedar itu himbauan pencegahan itu. Artinya kita kirim surat mengingatkan terus menerus. Itu iya, tapi hanya satu bagian. Satu bagian. Bagian lain adalah berarti yang namanya pencegahan. Jajaran pengawas pemilu itu aktif, bukan pasif. Dia bergerak, bukan menunggu. Dia menjangkau, bukan diam di tempat. Itu prinsipnya. Mencegah bagaimana bisa dilakukan? Ya aktif dong. Iya. Kita sudah mendeteksi, maka kita turun. Mencegah gimana? Loh kita bergerak dong. Masa kalau mencegah kita nunggu laporan? Nggak bisa. Ya, betul. Nah jadi itu kata kunci yang kedua. Selain soal pengetahuan, kata kunci yang kedua adalah begitu kita bicara pencegahan, yakinlah sahabat-sahabat kerjanya akan makin banyak. Jadi nggak ada tuh males-malesan, diam di kantor, nggak turun ke lapangan, nggak bisa. Pencegahan itu ya aktif. Ya aktif. Ya kan? Harus bergerak. Harus seperti bergerak. Yang ketiga, pencegahan itu sama kalau kayak misalnya aparat keamanan, tindakan preventif yang itu dia mengedepankan sisi-sisi humanis. Gak mungkin kita mencegah orang, tapi bahasa kita tuh bahasa nindak, ya kan? pendekatannya ya. Pendekatan, cara kita berkomunikasi, ya memang dia akan lebih humanis, dia akan lebih mengedepankan soal keterbukaan, enak orang ngomong sama kita, orang bisa Humble ngopi berarti. sama kita, ya termasuk partai politik ya, termasuk partai politik peserta pemilu. Kalau ngajak Teh Nur ngopi boleh loh, tapi biar ngopinya nggak menimbulkan kegaduhan ya di kantor, sehingga orang semua juga tahu. Yang nggak Ya. boleh itu kan ngopi tapi di ruang gelap, konsultasi tapi berdua aja, itu nggak boleh ya. Jadi ibarat pacaran berarti ya. Jadi kalau kayak gitu, ini mau mencegah tapi memberi peluang orang untuk menindak, kan Ya, begitu. kecurigaannya Iya. semakin tinggi. Jadi ya. kalau mencegah itu korelasinya dia positif, dia tidak menimbulkan multitafsir karena dia ada di ruang yang terang. Iya. Karena yang kita lakukan pencegahan, mencegah. Tidak boleh kita bilang kita melakukan pencegahan loh. Kita ngopi dengan salah satu peserta partai politik, tapi di tempat yang gelap, Gelap, yang gelap. orang nggak bisa akses. Maka itu akan membuat yang tadinya mencegah, Bawaslu akan tindak, kan begitu? Iya. Jangan ketukar-tukar, ya kan? Apa mencegah jadi Bawaslu yang ditindak nanti Iya, ya, itu yang nggak boleh. Kalau Jadi, di luar kalau gelap. mencegah ya mencegah, Iya. gitu. Mencegah itu ya mencegah, maka mencegah itu harus positif, dia ujungnya positif. Siap, aduh luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali tambahan informasi terkait dengan perubahan divisi sesuai dengan Perbawaslu 3 tadi. Sebenarnya ya saya itu pingin mengkupas seluruh divisi, tapi memang kita terbatas oleh waktu, maka difokuskan aja lebih ke divisi kami, yaitu di pencegahan, Parmas dan juga Humas. Nah Teteh, tadi juga saya menyimak bahwa memang kita jangan nggak usah tabu juga dengan partai politik gitu ya, karena ini bagian daripada humanis tadi, bagian daripada aware kita, bagian daripada komunikasi kita dalam bentuk pencegahan. Nah mungkin sedikit juga dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi menginformasikan kalau berbicara tentang pencegahan ini kan kita harus bergerak, harus aktif. Nah sebelum kemarin itu setelah melakukan pelantikan, kami
tidak hanya Bawaslu Kabupaten Sukabumi melakukan koordinasi, MOU, terus juga selain koordinasi itu kayak sejenis komunikasi, tetapi komunikasi yang dibangun itu substansial lah gitu ya. Kami juga memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan atau ad hoc supaya melakukan hal yang sama, melakukan koordinasi dengan Forkopimcam, sosialisasi yang memang berbasis non anggaran gitu, karena memang jujur hari ini belum ada anggaran, dan juga dengan partai politik, bahkan hal-hal lain yang harus mereka sentuh sekarang itu seperti PKH, karena memang biasanya kan banyak sekali politisasi KPM, terus juga penyuluh agama, dan kemarin kita sudah menginstruksikan supaya menemui DMI, Dewan Masjid Indonesia, akan diawali nanti oleh kita terlebih dahulu dalam bentuk MOU sebenarnya gitu Teh. Nah, makanya kami berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Teteh pimpinan, kita tidak boleh gagap dengan beberapa indikator tadi. Kegagapan itu akan hilang dengan cara membaca. Yang kedua tentunya dengan aktif bergerak, dan yang ketiga komunikasinya dijalin dengan sebaik mungkin tapi tidak menimbulkan hal-hal kecurigaan, jangan sampai justru Bawaslu yang ditindak. Nah, terus yang kedua ini ya Teteh, persoalan masalah ini, masalah pencegahan. Kalau yang tadi sudah disampaikan oleh Teteh sebenarnya sih sudah kita lakukan. Ada enggak? Bukan inovasi ya, tetapi yang paling jitu gitu, pencegahan yang paling jitu selain daripada koordinasi, MOU, sosialisasi yang benar-benar bisa memberikan dampaknya luar biasa gitu. Khususnya yang ada di Kabupaten Sukabumi yang jujur ya Teh, kita kan 47 kecamatan. Kalau kita difokuskan ke sosialisasi partisipatif, jujur ya bukan kita tidak mampu. Kita selalu berupaya maksimal, tapi tetap masih ada informasi yang kita dengar itu, Bawaslu tidak menyentuh ini gitu loh Teh. Karena kan kalau di RAB itu yang kita undang hanya 100 orang gitu, tidak mewakili dari seluruh yang kita butuhkan untuk diinfokan itu. Ada enggak kiat-kiat atau inovasi apa untuk pencegahan ini yang memang di luar di luar yang sudah kita sampaikan, tetapi outputnya sangat luar biasa berdampak gitu. Kabupaten Sukabumi ini salah satu kabupaten yang rawan tinggi betul, hasil IKP 2024. Betul. Baik dari sisi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Sehingga kerawanan pemilu atau IKP yang diluncurkan Bawaslu, ini adalah strategi yang baik untuk kita bisa memitigasi berbagai hal yang mungkin terjadi di 2024 dan membuat kita dipaksa untuk kreatif mengatasinya gimana. Karena kalau Bawaslu Kabupaten Sukabumi rawan tinggi di 2024, maka tugas kalian kemudian memastikan seluruh program tepat sasaran. Seluruh upaya pencegahan tepat strategi. Seluruh berbagai hal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukabumi harus terukur. Kenapa? Karena IKP-nya tinggi. Nah, itu ya. Lalu ada nggak strategi khusus yang bisa dimunculkan dari IKP yang demikian? IKP ini memaksa kita semua untuk berkolaborasi. Maka berkolaborasilah dengan aparat keamanan, karena dimensi keamanan juga masuk konteks sosial politik. Berkoordinasilah dengan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kenapa? Karena mereka punya kewajiban untuk memastikan proses pemilu kita ini berjalan dengan baik. Lalu berkolaborasilah dengan partai politik. Kenapa? Karena partai politik ini stakeholder utama kepemiluan selain publik yang punya hak untuk memilih. Partai politik tidak lagi ditempatkan sebagai mereka yang bertanding. Tapi mereka harus diletakkan sebagai pihak yang punya kewajiban mendidik publik supaya kalaupun milih partainya itu karena pilihan yang rasional. Gitu ya. Jadi partai itu harus dikedepankan sekarang. Dia harus kita gandeng di depan karena memang salah satu mandat yang harus dijalani partai adalah melakukan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini bukan hanya buat kadernya. Pendidikan politik ini buat masyarakat. Gandeng, gitu ya. Pemerintahnya kita gandeng, partai politiknya kita gandeng, tokoh agama kita gandeng, jangan lupa media. Karena media ini
dengan berbagai ketikan berita yang luar biasa, dia akan mampu menjangkau karena dia punya sasaran siar sendiri-sendiri. Maka pastikan kalau ada komunitas, radio komunitas, karena daya secara geografis luas sekali, maka dia harus kita gandeng. Nah, dalam konteks ini kenapa media penting? Karena media ini sesungguhnya mitra strategis yang harus dijangkau oleh Bawaslu yang punya keterbatasan personil. Nah, yang terakhir kemarin kita punya SKPP ya. Itu dalam konteks meningkatkan pengawasan partisipatif di lingkungan terdekat setiap orang yang menjadi kader kita. Nah, Sukabumi ini kan banyak. Maka untuk 2024 kader-kader pengawas partisipatif yang sudah hadir itu dorong untuk bisa membuat bersama-sama tergabung dalam forum warga. Catatan penting ini. Forum warga itu sekarang menjadi prioritasnya Bawaslu. Kenapa? Karena forum warga ini kan ada di kantong-kantong masyarakat di desa-desa, ya. Kalau bahkan nanti turunnya lebih mungkin ke RW, ke RT, mereka menjadi ruang percakapan yang nyata di darat forum warga ini. Maka nanti seluruh anggaran misalnya, anggaran untuk pencegahan akan menjadi banyak di tingkat kabupaten kota karena forum warga ini ada di kantong-kantong masyarakat. Menarik ini, menarik. Ya, kenapa harus begitu? Karena sudah waktunya sekarang masyarakat itu bukan datang nyoblos selesai. Sekarang saatnya masyarakat itu datang nyoblos, amankan suaranya supaya nggak disalahgunakan. Ada tambahan ya? Ada. Datang nyoblos, amankan suaranya. Iya, jadi saat penghitungan di TPS, masyarakat bisa hadir di situ karena dia harus di ruang terang, harus dengan suara yang jelas. Masyarakat sudah saatnya bawa buku, di tempat saya segini loh suaranya. Sekarang zaman digitalisasi, dia bisa viralkan TPS aku yang menang ini. Mantap. Ruang kecurangan menjadi semakin sedikit ketika publik sama-sama punya kemandirian mengawasi. Dan punya kesadaran untuk mengawasi. Inovasi yang terbaru yang kita lakukan adalah soal Jarimu Awasi Pemilu. Ini ruang percakapan digital yang bisa jadi memang daratnya melalui forum warga, dunia mayanya melalui Jarimu Awasi Pemilu. Apa targetnya? Targetnya ada ruang percakapan digital soal pengawasan partisipatif yang diikuti oleh banyak orang, banyak kelompok kepentingan dan banyak pelintas hobi. Jadi bayangan Bawaslu itu ke depan mau dia seniman, mau dia guru, mau dia anak jalanan, mau dia komunitas sepeda, pendaki gunung, pencinta alam, mereka tidak tabu lagi bicara politik karena ada ruang percakapan yang terbuka untuk mereka ikuti. Jarimu Awasimu. Ya, mantap sekali. Mungkin ada lagi Teteh, inovasinya berarti ada di forum warga dan juga Jarimu Awasimu. Jadi secara dunia darat lah gitu mungkin ya. Ada yang namanya forum warga, tetapi dunia mayanya ada yang namanya Jarimu Awasimu. Ini memang sangat luar biasa ya Teteh. Walaupun sebenarnya ini sudah terinformasikan kemarin di Bali, tapi memang jujur kalau berbicara tentang forum warga dan juga Jarimu Awasimu ini kalau bagi penyelenggara mungkin tidak terlalu aneh ya. Tetapi jujur untuk Bawaslu Kabupaten Sukabumi belum melaksanakan itu. Kami baru fokus seperti yang tadi Teteh sampaikan, berkoordinasi, berkolaborasi, mungkin kolaborasi yang ininya ya, yang sudah kita lakukan itu dengan Polres, dengan pemerintah daerah, dan yang terbaru kemarin memang dengan partai politik dan juga media. Dan PR kita hari ini khususnya keluarga besar Bawaslu sampai dengan tingkatan Edo, yaitu akan melaksanakan forum warga yang memang ini benar-benar terinspirasi barusan dari apa yang disampaikan oleh Teteh pimpinan yang sudah disampaikan. Terima kasih Teteh. Cuman mungkin gini juga Teteh, kita sepakat untuk 2024 dengan kepemimpinan baru, bukan dalam artian yang kemarin itu tidak bagus, tetapi yang bagus akan selalu ditingkatkan, yang bolong-bolong ini akan kita tutupi gitu. Dan memang kami di penyelenggara khususnya di kabupaten sampai dengan ad hoc kemarin ketika rakor bersepakat bahwa hari ini cukup administrasinya itu tertib. Kenapa dibilang tertib? Jadi instruksinya itu jelas gitu loh Teh. Ketika kami diperintahkan untuk supervisi, ada surat perintahnya dari Bawaslu RI gitu. Kalau dulu kan hanya inisiatif yang memang bukan tradisi ya, karena bersifatnya kewajiban aja gitu. Kalau sekarang kan sudah administrasinya tertib banget. Terus ketika kemarin kita melakukan pleno, sudah lagi keluar
surat perintahnya. Bahkan perpindahan antara hari Senin ke hari Rabu itu kan benar-benar sudah teradministrasikan dengan baik, perintahnya sudah sangat jelas. Jadi memang kami sangat merasakan hari ini itu secara aturan itu benar-benar aturannya jelas, legal standingnya sudah sangat lantang, sehingga kami sudah lebih tegap lah ketika orang ada mempertanyakan kenapa Perbawaslu penanganan pelanggaran kok semuanya sekarang seolah-olah ada keleluasaan itu ada di Bawaslu gitu. Dan ini sudah sangat enak lah kita menjalankan dan juga menginformasikan kepada halayak ramai. Nah, mungkin ini akan masuk kepada informasi juga kepada publik yang mereka seolah-olah pahamnya itu sihungnya mahkotanya, kalau sihung itu mungkin Sunda ya. Jadi ketika Bawaslu berbicara Bawaslu, orang itu akan mengatakan Bawaslu itu bisanya cuma nindak aja gitu ya. Padahal konteks hari ini kita sudah bersepakat sesuai dengan regulasi dan juga Perbawaslu tadi dengan divisi yang sudah ada, yang akan dikedepankan adalah pencegahan. Nah, tetapi menurut Teteh sendiri, yang lebih bagus itu menekan penanganan pelanggaran atau memang justru diperbanyak penanganan pelanggaran gitu? Konteks untuk Kabupaten Sukabumi. Jujur Teh, kenapa ini harus dipertanyakan walaupun kita sepakat di awal lebih dikedepankan pencegahan? Punten gimana ya saya bilangnya itu. Jadi tetap kalau hanya di pencegahan banyak sekali alasan-alasan yang mereka sampaikan. Tapi ketika contoh konkret kemarin kita langsung kepada penanganan pelanggaran, mohon maaf kami perlu sampaikan sedikit karena salah satu indeks kerawanan tertinggi kita itu salah satunya dan yang paling tinggi adalah tidak netral Kades dan juga ASN, dan kemarin kita sudah melakukan sosialisasi bahkan koordinasi, tetapi faktanya mereka tidak gubris. Ketika masuk pada ranah penanganan pelanggaran, alhamdulillah ada sedikit terapi lah gitu. Dan kemarin dari pemerintah daerah menyampaikan apresiasi justru yang setinggi-tingginya gitu. Nah, ini pendapat Teteh seperti apa? Apakah memang tetap ditekan penanganan pelanggaran, justru harus diperbanyak penanganan pelanggaran? Iya, jadi sebenarnya mengedepankan pencegahan itu tidak secara otomatis akan berdampak terhadap turunnya angka penanganan pelanggaran. Karena amanat undang-undang kita jelas pasal 93 itu ya, bahwa tugas dan wewenang utama Bawaslu adalah melakukan pencegahan dan penindakan. Artinya pencegahannya harus kuat, penindakannya juga harus kuat. Gitu. Siap. Jadi dia satu tarikan nafas. Bukan menegasikan satu sama lain. Jadi karena dia satu tarikan nafas, maknanya hanya satu. Pencegahan harus kuat, penindakan juga harus kuat. Lalu dalam konteks itu apakah mungkin pencegahan kuat tapi penanganan pelanggarannya juga tinggi? Mungkin. Misalnya dengan pencegahan kita menyampaikan ke masyarakat, ini loh pelanggaran yang terjadi dalam pemilu, ini saja. Apa yang dikatakan pelanggaran? A, B, C, D. Jadi kalau teman-teman menemukan dugaan pelanggaran, laporkan ke Bawaslu. Orang dengan upaya pencegahan kita punya sense untuk melaporkan ke Bawaslu, otomatis angka penanganan pelanggaran dari laporan akan tinggi. Ya kan? Siap. Lalu kita melakukan pencegahan ke KPU, ke partai politik. Nggak boleh main politik uang. KPU kamu nggak boleh ada intimidasi, ada instruksi, ada apalah yang sekarang lagi rame misalnya. Itu nggak boleh. Nah, kita bikin upaya pencegahan dengan berkoordinasi langsung, memberikan surat yang sifatnya himbauan, membangun komunikasi lintas batas, lintas waktu sebagai upaya dari pencegahan itu. Tetapi prakteknya mereka tetap melanggar. Maka akan berkorelasi terhadap temuan yang dilakukan oleh Bawaslu. Apakah kalau angka laporan naik berarti pencegahan berhasil? Kalau angka temuan naik, apakah itu menunjukkan pencegahan kita gagal? Kan begitu, lalu pertanyaannya. Iya benar. Iya kan? Pertanyaan lanjutannya. Iya kan? Pertanyaan lanjutannya pasti begitu. Maka kita harus dengan gagah bilang, iya, karena berarti upaya pencegahan yang kita lakukan tidak digubris oleh KPU, tidak digubris oleh partai politik, tidak digubris oleh calon. Maka otomatis pencegahan kita gagal dan kita jadikan dia temuan untuk ditindak. Nah, jadi itu kan orang sering tanya, berarti kalau sampai ada penanganan pelanggaran dari versi temuan
itu menunjukkan kegagalan pencegahan. Pencegahan. Kita bisa bilang, ya pencegahannya gagal, tapi bukan berarti faktor kegagalan itu ada di Bawaslu. Tapi faktor kegagalan itu karena orang ngeyel melakukan pelanggaran. Nah gitu kira-kira ya. Jadi jangan dibalik-balikin. Karena apa? Karena ini jadi guyon di tingkatan teman-teman KPW. Nanti kalau pelanggarannya tinggi, kami diadu-adukan, berarti pencegahan kalian gagal. Oh yes, Ya. tapi dia tidak tunggal. Kenapa pencegahan bisa gagal? Banyak faktor. Salah satunya karena dableknya pihak gitu. Ya gitu ya. Suka benar-benar. Ya Itu karena harus kan dipahami. apa namanya yang selalu kita dapat di informasi itu ya seperti itu, bahwa Bawaslu ini bahkan kita sudah melakukan sosialisasi loh Teh. Tetapi kadang masyarakat utamanya misalkan contoh kasus Kades misalkan, kita sudah melakukan pencegahan sampai kita sudah melakukan fakta integritas lah ya, udah saling tanda tangan dan lain sebagainya. Tapi ketika ada temuan dan kita menemukan masih banyak ya yang mendominasi adalah Kades, dan ketika klarifikasi jawaban mereka itu Bawaslu tidak ada sosialisasi gitu. Jadi memang alasan-alasan klasik yang sering kita dapat, dan makanya kenapa ini saya tanyakan, apakah memang ketika banyak temuan pelanggaran ini menandakan bahwa pencegahan kita tidak berhasil? Ternyata tidak juga ya kalau menurut Teteh barusan gitu. Pencegahan bisa dinyatakan tidak berhasil tapi tidak tunggal. Tapi pencegahan harus bisa dibuktikan upaya apa aja yang sudah kita lakukan. Itulah pentingnya teman-teman ad hoc juga teman-teman ad hoc. mengisi yang namanya form pencegahan. LHP. Kenapa hari ini ada form pencegahan selain form A yang kita sebut LHP tadi itu? Kan sekarang ada form pencegahan, Ya, ada ada form pengawasan, pengawasan, laporan hasil iya. pengawasan. Kenapa harus diisi form pencegahan? Ini untuk menunjukkan bahwa upaya maksimal pencegahan itu terekam, terdokumentasi, orang tanya, kita bisa buktikan kita sudah melakukan pencegahan, tapi orang ngeyel juga kita bisa buktikan dengan form pencegahan, itu, gitu kan? tadi. Betul. Sehingga kita maju dalam proses penindakan. Jadi sekali lagi, mengukur pencegahan berhasil atau tidak bisa tunggal. Kata kunci yang kedua adalah cara mengukur pencegahan, ya, cara mengukur pencegahan selain dari form pencegahan yang kita punya adalah dari proses temuan itu sendiri ketika bergulir dalam penanganan pelanggaran. Oke. Apa yang membuat Bawaslu bukan sapi ompong sekarang? Sapi katanya. Tadi ada double. Macan ompong. Macan ompong. Kenapa tidak disebut macan ompong sekarang? Iya. Karena memang Undang-Undang 7 2017 itu kan sudah memberi kewenangan yang luar biasa. Kita itu punya kewenangan putusan dalam proses pelanggaran administrasi yang itu harus dijalankan oleh KPU. Dalam proses penanganan pelanggaran yang dalam proses sengketa, kita punya adjudikasi yang itu juga sifatnya mengikat dan harus dijalankan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis. Jadi kalau kita disebut kita punya mahkota, mahkota kita banyak. Dari pelanggaran administrasi, dari penyelesaian proses sengketa pemilu, kita punya mahkota itu. Dan itu semua di ruang terang. Artinya begini, sidang adjudikasi terbuka kan? Terbuka. Jadi terbuka, pelanggaran administrasi terbuka. Kan? Sehingga ini menjadi kekuatannya Bawaslu. Dan nggak boleh main-main. Kita boleh terbatas soal waktu penanganan pelanggaran. Tapi kualitas isi dari putusan Bawaslu nggak boleh asal-asalan. Kita punya tantangan besar sekarang. Waktu yang terbatas, kualitas putusan harus oke, tapi tekanan netizen juga tinggi. Jadi bayangkan Bawaslu akan bekerja dalam penuh tekanan. Ya kan? Tekanannya sekarang udah dari netizen yang nggak sabar, misalnya viral, diviralkan semua. Padahal kita punya batasan waktu, kita tidak boleh mengambil putusan karena tekanan dari pihak manapun. Tidak boleh kita ngambil putusan karena keterbatasan waktu yang cepat, padahal buktinya nggak ada, tapi karena tekanan tinggi lalu kita putuskan iya misalnya. Itu kan nggak boleh.
Nah, Bawaslu harus siap dalam konteks ini bekerja tanpa tepuk tangan, bekerja dengan hujatan, itu biasa di Bawaslu. Yang paling penting kita bekerja harus sesuai dengan regulasi. Jadi tetap kuncinya adalah regulasi itu tadi. Nah, sebagai informasi juga Teteh, ini juga bagian daripada upaya kita untuk di Kabupaten Sukabumi khususnya di tingkatan ad hoc, dan juga sebenarnya kan berbicara kembali regulasi ini dinamis. Kami pun di Bawaslu sedang berjibaku juga untuk memahami dan menjalankan Perbawaslu, baik itu Perbawaslu dari 1 sampai dengan 9, juga surat perintah tersebut gitu. Sehingga kemarin kami melakukan BIMTEK, sekali lagi BIMTEK-nya non budgeter, yang mana BIMTEK itu kita lakukan seluruh divisi, karena kan tadi kita bicaranya sekarang sudah tidak lagi ansih terhadap divisi. Semua divisi harus paham bagaimana cara mengisi POMA pengawasan, terus juga bagaimana penanganan pelanggaran, bagaimana kearsipan, bagaimana penanganan proses cepat sengketa ini gitu. Sehingga menuntut kami kemarin sebagai percepatan melakukan BIMTEK dengan non budgeter itu tadi, dengan harapan apa yang menjadi sebuah kekhawatiran kita. Maksudnya kekhawatiran dalam hal ini bukan menyepelekan sahabat-sahabat ad hoc, tetapi ini bagian daripada upaya agar pemahamannya semuanya sama gitu. Apalagi tantangan tadi yang Teteh sampaikan, kita itu luar biasa. Memang kita kadang bekerja tidak harus dengan tepuk tangan orang, tetapi kita mampu membuktikan itu secara nyata. Tapi yang di luar, yang dunia mayanya juga sudah sangat luar biasa. Bahkan kita sempat mendapatkan bukan hujatan lah, tetapi lebih saran perbaikan kepada kita, masukan bahwa ngapain harus lapor Bawaslu, toh juga tidak ditindaklanjuti. Nah, ini mungkin menjadi tugas kami, khususnya saya di bagian pencegahan, partisipasi masyarakat juga, untuk menyampaikan bahwa dalam hal penanganan pelanggaran ada aturan-aturan main, ada hari yang harus kita ikuti gitu kan, dan juga tentunya ada prosedur yang kita tidak bisa langkahi. Itu sudah kita lakukan. Nah, mungkin ada saran juga dari Teteh terkait dengan popularitas. Punten, bagi kami popularitas ini juga sangat penting, Teh. Kenapa popularitas ini sangat penting? Di samping tadi kualitas yang internal sudah kita kuatkan, Popularitas siapa? Popularitas Bawaslu. Jujur kalau kita di tingkatan kegiatan daerah, yang sering disebut itu yang terhormat KPU gitu loh Teh. Wajar, lagu lama. Oh, itu lagu lama ya. Nah, justru bagi kita ini tidak wajar gitu, karena umur kita kan sekarang udah 5 tahun lah. Jadi kewajaran itu, solusi dari Teteh harus seperti apa agar nama Bawaslu juga melekat di hati masyarakat. Dan ketika ada dugaan pelanggaran ataupun mereka punya keinginan untuk melapor seperti kemarin, saya itu tercatut loh di partai politik, padahal kami itu tidak merasakan. Nah, intinya agar tersimpan di hati masyarakat, khususnya yang memiliki hak pilih, ini seperti apa Teh? Paling tidak setara lah gitu. Wajar orang menyebut KPU karena KPU kan sudah lebih lama. Iya. Ya. Terus wajar yang kedua, kenapa orang menyebut KPU bisa jadi karena sosialisasi mereka lebih masif. Misalnya kita kalau ketemu dengan 10 orang yang baru, saat kita ketemu nih hari ini, hari baru saya ketemu dengan 10 orang baru, tidak mungkin saya mengingat mereka 10-10-nya. Yang akan saya ingat adalah mereka yang mampu memberikan kesan. Baik kesannya itu baik atau kesannya itu negatif, tapi dia mampu memberikan kesan. Maka dari 10 bisa jadi yang saya ingat hanya akan 2. Gitu. Nah, sama seperti itu. Kalau Bawaslu mau diingat oleh publik, berikan kesan, sesuatu yang meninggalkan kesan. Kesan. Apa caranya? Misalnya kan sederhana ya sekarang tuh yang begitu sulit lupakan Aduh, itu kan kita kalau dari sisi ini apa? Tapi ternyata itu lekat di ingatan publik. Iya, betul. Artinya apa? Bawaslu ini sebagai lembaga negara ya, lembaga yang dibiayai oleh keuangannya dari negara, sumber keuangannya negara, kita ini pejabat publik,
maka perlu mencari kreativitas Tepat. yang mampu menyampaikan pesan dan pesan itu diingat oleh publik. Siap. Jadi kita harus lebih kreatif, misalnya mungkin nanti kita perlu kerjasama dengan radio-radio swasta. Siap. Misalnya dalam konteks membangkan, mereka paling jago bikin jingle, Ya, mau lomba jingle pemilu, pengawasan partisipatif misalnya. Nah, jadi ciptakan narasi-narasi yang mudah melekat di publik. Sekarang kan Fajar Sedboy, ya kan? Karena narasi-narasi yang dia keluarkan. Masa Bawaslu nggak bisa? Ada di Gitu. Suparpet. Jadi ini tantangan Betul, buat betul, kita betul. semua. Tantangan buat kita semua yang ada di Bawaslu adalah bagaimana kita mendekatkan Bawaslu ini dalam ingatan publik. Caranya bagaimana? Banyak cara. Salah satunya adalah mencari narasi yang paling mudah dipahami. Sekarang era digitalisasi, maka kalau Bawaslu Kabupaten Sukabumi punya akun TikTok, akun Facebook, akun Instagram, maka bahasa di TikTok, bahasa di Instagram dan Facebook kan nggak bisa sama. Kenapa? Karena masa penggunanya beda. Nah, boleh nggak kita kayak gitu masuk ke ruang TikTok? Ya boleh, karena ini bagian dari upaya memberi kesan ke publik supaya mereka dekat dengan info kepemiluan, dekat dengan kepemiluan. Bahaya kalau masyarakat menganggap pemilu itu hanya milik parpol, milik Bawaslu, Kaku ya. milik KPU. Mereka misah dari isu-isu pemilu. Itu bahaya. Kenapa? Karena resiko pemilu kita adalah siapa yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Jadi emang sudah semestinya Bawaslu kreatif cari upaya mendekat. Berarti kuncinya adalah inovasi. Ya, Inovasi, kreativitas. Nggak usah kreativitas. takut dengan zaman yang bergulir cepat, kemajuan teknologi, kita justru harus beradaptasi dan memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjalankan lagi perintah selanjutnya. Nah, aduh Teteh, ini udah ada kode-kode. Sebentar, masih ada 2 pertanyaan lagi yang saya kira ini juga sangat penting. Karena kan mungkin kembali ke tadi Teteh berbicara divisi kita sudah jelas hari ini, cuman berbicara tentang divisi pengawasan ini sudah dilebur, jadi sudah masuk kepada 4 divisi dengan PIC-nya masing-masing. Nah, lebih yang akan ditanyakannya ini adalah kebetulan untuk pemutahiran data pemilih. Nah, pemutahiran data pemilih kan PIC-nya adalah kita di P2HM. Nah, melihat fenomena yang sampai detik hari ini, sementara kan secara secara waktu ini kan harusnya sudah dilakukan pemutahiran ya Teteh. Tetapi sampai detik ini kemarin saya sudah melakukan koordinasi dengan KPU, ternyata baru dapat DP4-nya, baru di di-split dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut pendapat Teteh apa yang harus dilakukan kita khususnya yang ada di Kabupaten Sukabumi, Bawaslu tentunya? Iya, Muntarlih ini ya, pemutakhiran data pemilih ini adalah tahapan yang panjang dalam proses pemilu kita. Dia bisa hampir 8 bulan kita akan berkutat dengan Muntarlih. Kenapa dia harus dalam rentang waktu yang lama? Karena ini menyangkut hak pilih publik, hak pilih masyarakat. Nggak boleh kita main-main menyangkut hak pilih warga negara. Karena konstitusi melekatkan mereka lah pemilik kedaulatan tertinggi kan. Nah, jadi kita pun memang harus berhati-hati dari proses Muntarlih ini. Sampai saat ini memang KPU belum mengeluarkan juknis berkenaan dengan proses Muntarlih yang harus berjalan. Tetapi kalau dari diskusi kami, itu memang coklit akan dilakukan tanggal 14 Februari jika tidak ada perubahan. Maka pencocokan ini pencocokan dan penelitian yang ada di bawah yang langsung dari rumah ke rumah, ini penting untuk menjadi fokus utama Bawaslu. Kenapa? Karena sekali lagi pertaruhannya adalah hak pilih warga negara, menjaga hak pilih warga negara itu. Nah, dalam proses yang berjalan memang tidak mudah ya, seluruhnya kan sudah ada tahapan-tahapannya. Misalnya saat ini adalah penyusunan bahan. Jadi baru penyusunan bahan. Nah, nanti kita akan lihat prosesnya. Kita juga kan saat ini akan berproses untuk pemilihan rekrutmen pengawas kelurahan desa, sehingga nanti saya berterima kasih nih kalau Bawaslu Kabupaten Sukabumi sudah melakukan BIMTEK walaupun non budgeter terhadap Panwascam untuk memastikan mereka siap bekerja, termasuk dalam rekrutmen PKD. Karena nanti begitu rekrutmen PKD dilakukan, mereka akan beririsan cepat dengan proses coklit. Running harus kan? Jadi PKD dilantik, lalu dia besoknya harus sudah melakukan coklit.
Nah, jadi memang proses-proses semacam ini ketat sekali jadwalnya, itu iya. Tapi yang bisa Bawaslu lakukan adalah menunggu juknis dari KPU karena khawatir ada perubahan-perubahan. Tetapi karena proses di KPU-nya juga tidak bisa secepat yang kita inginkan, maka yang harus kita siapkan adalah kesiapan untuk secara cepat membaca regulasi KPU, kemudian menerapkannya dalam strategi pengawasan yang harus dilakukan. Saat ini Bawaslu RI sudah bikin panduan alat kerja dan lain sebagainya untuk Muntarlih. Tinggal menunggu saja KPU menyelesaikan juknisnya, semua alat kerja akan turun. Harapannya nanti kita nggak gagap dalam bekerja ya. Siap Teh. Kami berharap supaya secepatnya ada informasi selanjutnya karena memang untuk RAB kemarin kami sudah memasukkan BIMTEK Pantarlih ini, pemutahiran data pemilih ini di bulan Februari per tanggal 10. Tete, ini pertanyaan terakhir tapi mohon Banyak izin banget kalau keluar kan kami ada 2 lagi ya. Pertanyaan terakhir seru sih ya. Pertanyaan terakhir walaupun memang ya bisa dibilang ini berhubungan dengan pengawasan atau tidak, tapi ini mah menurut perspektif dari Teteh. Hari ini kita kan lagi demam lato-lato. Lote-lote. Ya, Nah, aku juga main lato-lato. Menurut Teteh fenomena apa sih sebenarnya ini kok bisa serame ini gitu? Ya karena publik butuh hiburan aja. Hanya hiburan aja ya? Menurutku publik butuh hiburan, publik membutuhkan ruang kreativitas, dan yang paling penting ternyata publik itu butuh panutan loh, contoh loh. Oke. Gitu ya. Jadi Trendsetter. dia, saya juga heran ya ketika pulang kerja tiba-tiba Gagan bilang, aku bisa loh main lato-lato, terus dia mempraktekkan main lato-lato, kayak gampang. Aku juga ngecek di YouTube gimana cara mainnya, oh kayak gampang, ternyata aku mainnya susah juga kan, susah juga. Nah, tapi ternyata anak itu walaupun susah dia mencoba lagi, penasaran, jedot kena kepala, nangis tapi nggak berani nyaring karena kerjaannya sendiri kan, tapi dia terus lakukan. Nah, menurutku ya itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya publik ini butuh sesuatu yang baru, butuh sesuatu yang menantang, dan dia butuh hiburan. Maka pertanyaannya buat pemilu kita, pemilu mampu nggak jadi hiburan rakyat? Harus mampu. Konon pemilu itu pesta rakyat. Pesta rakyat. Kalau pesta harusnya menghibur. Iya betul, ya kan? betul. Nah, jadi itu pertanyaan mendalam loh buat kita. Lato-lato aja. Walaupun emak-emak sekarang protes katanya tengah malam bunyi lato-lato ganggu, berisik gitu ya, ada sebagian yang protes terhadap lato-lato. Kalau saya sih ngelihatnya positif ya, bahwa orang memang membutuhkan ruang baru, gaya baru, hiburan baru. Pertanyaan menantangnya, pemilu kita mampu nggak menjadi hiburan seperti lato-lato? Harus mampu. Jangan seperti lato-latonya yang kemudian dikomenin orang berisik. Ternyata pemilu kita itu berisik. Tapi kalaupun kemudian pemilu kita itu berisik membuat orang terusik, kemudian mereka mau aware terhadap pemilu, why not? Kan gitu ya? Betul, sepakat ya. Oke, jadi kita bisa belajar dari fenomena yang sangat luar biasa membooming hari ini, selain daripada Bisa yang bodset apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi mudah-mudahan fenomena lato-lato ini menjadi sebuah pegangan kita untuk khususnya di pemilu 2024. Jadi bukan hanya berisiknya yang kita ambil, tetapi justru mampu tidak memberikan hiburan baru untuk masyarakat, sehingga ketika berbicara tentang kontestasi pemilihan bukan ketegangan yang kita dapatkan, tetapi hiburan yang menghasilkan sebuah pemilu yang berkualitas dan tentunya menghasilkan sebuah pemimpin yang berintegritas. Baik Teteh pimpinan, saya kira ini yang di sana sudah banyak kode, banyak sekali pertanyaannya gitu. Memang asik sekali ya, kita culik gitu Teteh di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa. Kalau tidak pindah ke kota sih, saya kira mau kunci aja pintu. Terima kasih sekali lagi Teteh, jangan kapok untuk datang ke Kabupaten Sukabumi di Bawaslu, dan mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bersama bisa terwujud, pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Terima kasih, sekian dari saya sebagai host Nuri, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, The Supervise Podcast. Bye. Thanks for watching the Supervise Podcast.